Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Torogat pada chapter 210 season 3. Pada chapter kali ini berjudul Pertarungan Kepala Keluarga Tromere melawan Bobido Gustang part ke-1. Baiklah, pada chapter sebelumnya di mana diperlihatkan Gustang pergi ke tempat Tromere untuk membunuhnya. Lalu Tromere pun menanyakan, apakah Gustang sudah gila ingin membunuhnya? Karena setelah hari itu, para kepala keluarga sudah berjanji untuk tidak saling menyakiti apapun yang terjadi. Jika tetap melakukannya akan hancur karena janji yang telah kita buat. Diperlihatkan Tromere mengeluarkan aura Shinsui yang meledak-ledak hingga membuat area di sekitarnya terkena dampak. Lalu Belerir yang berada di sekitar situ pun merasakan dahsyatnya kekuatan yang melap-lap dari Lopopia Tromere. Endorsi pun mengeluhkan keadaan yang sangat kacau ini. Bagaimana bisa dua kepala keluarga bertemu di tempat ini? Karena Endorsi belum mendapatkan bidak caturnya kembali. Pada panel ini, Gustang diperlihatkan. Gustang mengeluarkan semacam jurus di tangannya, mengeluarkan api untuk menghalau serangan dari Tromere. Bereri pun berpikir bahwa dia memiliki peluang selama bidak rajanya masih ada di genggamannya. Melihat kekacauan yang terjadi, Endorsi yang melihat Bererir tidak pikir panjang, menggunakan bongbong untuk mengambil bidak Raja Gustang dari tangan Bererir. Tetapi saat Endorsi hampir berhasil mencuri bidak itu, Bererir yang menyadarinya langsung menendang Endorsi hingga terpental cukup jauh. Lalu Bererir melanjutkan serangan kepada Endorsi, tetapi Endorsi berhasil menggunakan bongbong untuk berpindah tempat menghindari serangan tersebut. Kemudian Endorsi berpikir, jika barusan dia terkenal pukulan dari Bererir, bisa kemungkinan dia akan mati. Endorsi pun memikirkan cara untuk merebut kembali bidak rajanya di momen yang tepat. Beralih ke pertarungan Gustang dengan Tromere, diperlihatkan Tromere mulai mengeluarkan anima-anima miliknya dan Tromere menyelimuti tubuhnya menggunakan Shinsui spesialnya yang berwarna hijau. Lalu Tromere pun mengeluarkan anima-anima untuk menyerang Gustang kembali. Tapi Gustang dengan santai membakar habis semua anima milik Tromere. Kemudian Tromere memerintahkan Holland untuk menyerang Gustang. Holland menggunakan tangannya yang bisa memanjang dan mengeluarkan anima miliknya yang berbentuk udang untuk mengelilingi tubuh Gustang. Ternyata Tromere sedang membuat labirin yang Gustang suka dengan menggunakan kekuatan dari Holland. Labirin ini dibentuk oleh puluhan ribu ekor anima kuno yang saling menggigit. Jadi tidak akan bisa membakar semuanya sekaligus. Selain itu, tidak peduli seberapa banyak Gustang membakarnya, mereka akan bergenerasi dan tumbuh lagi melalui kekuatan Shinryu milik Tromere. Jadi ini benar-benar labirin hidup yang tak terbatas. Bagi Tromere, ini seharusnya cukup untuk membuat Gustang terkurung untuk sementara waktu. Karena Tromere ingin Gustang merasakan apa yang dia rasakan ketika dia dikurung di perpustakaan labirin. Seketika, Tromere melihat Bererir berada di dekatnya. Tromere tidak tahu apa yang Bererir lakukan, tapi sepertinya Bererir belum kabur. Tromere pun berencana akan membawa Bererir masuk dan menyelesaikan permainan. Berada di tempat Gustang, dia sangat santai berada di labirin buatan Tromere. Gustang menyayangkan bahwa Tromere sangatlah keras kepala. Sejak Gustang melihat Tromere menempatkan Holland di papan catur bersama para pemimpin cabang, Gustang tahu pasti ada alasan mengapa Tromere mempercayai Holland. Tetapi Tromere sudah lupa bahwa Gustang sudah memegang Holland. Gustang tahu Tromere sangat baik. Tromere tidak pernah mempercayai siapapun di luar kendalinya. Lalu diperlihatkan lidah Holland kembali menjular keluar. Terlihat Holland seperti meledakkan diri sehingga membuat Tromere terkejut saat dirinya akan mencoba menghampiri Belerir. Ternyata selama ini Holland masih dikendalikan oleh Gustang
Meskipun pada panel waktu itu lidah Holland sudah dicabut paksa oleh Tromere. Holland sudah diberatkan, kepalanya terputus. Pada saat itu juga lidah Holland pun terlihat ada sebuah pesan dari Gustang untuk Tromere, yaitu Yuloser Hikikomori. Hikikomori adalah sebutan untuk orang yang mengasingkan diri di rumahnya untuk menghindari lingkungan sosial dan pertemanan. Lalu Tromere pun yang melihat hal itu nampak sangat kesal pada Gustang. Kemudian Gustang pun bergumam karena Gustang berusaha payah datang-datang jauh ke sini dan Tromere malah membuat labirin untuk mengurungnya. Lalu Gustang pun bertanya, "Apakah kamu takut untuk melawanku, Tromere?" Lalu Gustang mengeluarkan kekuatan apinya yang sangat dahsyat untuk menyerang Tromere. Sepertinya serangan api Gustang kali ini sedikit membuat Tromere terkejut, karena cincin milik Tromere tidak mampu menahan serangan tersebut, sehingga membuat Tromere sedikit agak menunduk. Selain itu, tak sampai di situ. Gustang ternyata sudah berdiri tepat di depan hadapan Tromere dengan sangat jelas. Ditutup pada chapter kali ini, Gustang berkata, "Sadarlah kawan, permainan kita sudah selesai. Salah satu dari kita akan mati di tempat ini." Lalu diperlihatkan ditamparlah Tromere dengan sangat keras hingga membuat Tromere terpental sangat jauh. Ini adalah momen pertama kali dari 600 chapter lebih kita melihat cerita komik ini. Seorang kepala keluarga yang angkuh dan sombong terkena tamparan oleh kepala keluarga lainnya. Sepertinya chapter selanjutnya lebih seru, jadi harap tetap bersama kita ya guys. Oke, baiklah sekian pembahasan pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.